Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Adilah Rafaiyah dengan NIM 200105110053. Di sini saya akan membahas tentang self management atau manajemen diri. Simak sampai akhir ya teman-teman. Pengertian self management. Self management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya dilakukan atau tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya diselesaikan saat itu. Selanjutnya, aspek-aspek self-management. Aspek-aspek self-management terbagi menjadi 10 aspek. Yang pertama, organization. Self-management memiliki keterkaitan dengan kecakapan organisasi yang baik. Dengan kata lain, seorang individu apabila memiliki self-management yang baik, dirinya dapat mengelola porsi waktu, energi, kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lainnya secara baik. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri atau biasa disebut sebagai self-motivation. Seorang individu akan memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut yang memang datang dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan begitu, individu tersebut dapat memulai, mengerjakan, dan menyelesaikan pekerjaannya itu tanpa harus diminta terlebih dahulu oleh orang lain. Hal itu karena adanya self-motivation dalam self-management. Yang ketiga, manajemen waktu. Bila mana seorang individu memiliki atau menerapkan self-management yang baik, pastinya ia memiliki time management atau manajemen waktu yang baik juga. Dengan begitu, individu tersebut akan paham caranya mengelola waktu dengan baik dan benar dalam menuntaskan berbagai pekerjaan atau aktivitasnya. Waktu 24/7 tentu tak akan terasa kurang bagi dirinya. Yang keempat, pengendalian. Individu yang sudah mempunyai kemampuan dalam mengendalikan dirinya, ia juga dapat mengelola atau mengontrol segala emosi, baik itu rasa marah, cemas, sedih, maupun senang dan dorongannya. Bila mana individu memiliki kemampuan pengendalian ini, dalam self-managementnya, bisa dikatakan bahwa dirinya dapat mengontrol dan mengelola segala perasaan emosi serta dorongan yang menekannya itu dengan baik. Aspek yang kelima, yaitu goal setting. Bila mana individu memiliki kemampuan goal setting yang tinggi dan baik, individu tersebut dapat meneguhkan tujuannya dalam jangka waktu yang pendek dan panjang di hidupnya. Hal itu tentunya berlaku di berbagai lingkup, baik itu lingkup pekerjaan, pendidikan, maupun untuk hidupnya. Selain itu, individu tersebut juga dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan selama mencapai goal itu. Yang keenam, kemampuan menyesuaikan diri. Individu yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya cenderung mampu bersikap luwes selama menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungannya. Dengan kebolehan ini pula, individu tersebut akan berani mengubah respon dan strategi atau taktik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi. Aspek yang ketujuh yaitu sikap hati-hati. Sikap dan sifat hati-hati di diri individu dalam bertingkah laku dapat dikatakan bahwa dirinya dapat diandalkan dan bertanggung jawab dan memenuhi hak serta kewajibannya. Individu yang memiliki kemahiran ini mempunyai kesanggupan untuk berkomitmen dan memenuhi janji. Kemudian, akan cermat dan teliti dalam melakukan pekerjaan karena dirinya mengusahakan tujuannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, dapat dipercaya. Individu yang memiliki sifat dapat dipercaya ini, dirinya akan mampu menunjukkan integritas yang bagus dan kejujuran. Kemudian, individu dengan kemampuan ini dapat bertindak sesuai etika dan tak akan pernah membuat malu individu lain. Lalu, individu tersebut akan bersedia untuk mengakui kesalahannya dan berani menegur individu lain atau bahkan temannya sendiri yang melakukan suatu kesalahan. Aspek yang kesembilan yaitu innovation. Jika individu memiliki kemampuan inovasi ini, dirinya akan mudah menerima dan toleran pada pendapat, ide, gagasan, informasi baru, ataupun pendekatan lainnya. Individu yang memiliki kecakapan ini akan berusaha mencari dan menemukan ide baru, serta mengutamakan solusi yang orisinal dalam memecahkan suatu konflik atau masalah. Aspek yang terakhir yaitu healthy lifestyle. Gaya hidup sehat yang dimiliki oleh seorang individu dalam self-managementnya
tentu akan memiliki pengaruh pada kebolehan dirinya dalam beraktivitas di kehidupannya sehari-hari. Maka, penuhi asupan yang baik untuk tubuh, rutin berolahraga, mengelola pola tidur, dan melakukan aktivitas yang menunjang gaya hidup sehat lainnya. Selanjutnya, tips meningkatkan self-management. Yang pertama, pahami kelebihan dan kekuranganmu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan self-management adalah memahami kelebihan dan kekuranganmu. Dengan memahami kelebihan diri sendiri, kamu tahu bagaimana memaksimalkannya dalam kehidupan dan pekerjaanmu. Sementara itu, dengan memahami kekurangan diri sendiri, kamu tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, buat skala prioritas. Skala prioritas menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatur time management. Kamu bisa mendahulukan pekerjaan yang lebih mendesak daripada pekerjaan lainnya. Yang ketiga, gunakan teknik manajemen yang paling sesuai. Ada berbagai teknik manajemen yang bisa kamu pilih, seperti Pomodoro, Kanban, Smart Goals, dan sebagainya. Teknik tersebut akan sangat membantumu dalam meningkatkan self-management, terutama jika kamu baru ingin mulai melatihnya. Yang keempat, evaluasi hal-hal yang kamu lakukan. Setiap selesai melakukan sesuatu, kamu bisa mengevaluasi dirimu. Apakah sehari ini kamu mampu menjauhi distraksi? Apakah semua nilaimu terpenuhi hari ini? Apakah ada pekerjaan yang harus kamu tunda besok? Mengevaluasi diri akan melatihmu untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang ada. Dengan begitu, self-managementmu akan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.